Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Rini Huzaimah bertemu dengan teman-teman guru hebat Kota Samarinda dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Program ini diprakarsai oleh komunitas guru penggerak dan didukung penuh oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur dan penerbit Erlangga Wilayah Kalimantan Timur. Pagi ini mari kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Salamah, guru sekaligus kepala sekolah TK Ittihad Jalan Wijaya Kesuma 5, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Apa kabar Bu Salamah? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Ririn. Alhamdulillah. Bu Salamah, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran aktif ya Bu Salamah. Nah, perlu teman-teman ketahui, pembelajaran aktif adalah bagaimana proses siswa belajar, bukan apa yang siswa pelajari. Baik, kita dengarkan pembelajaran aktif dari sekolah Ibu Salamah, khususnya jenjang TK. Baik, terima kasih Mbak Ririn atas waktu dan kesempatannya. Oke, guru-guru hebat yang ada di Kota Samarinda, selama ini saya sempat berada di zona nyaman dengan pembelajaran yang strateginya itu saja. Nah, setelah mengikuti kegiatan EPP tersebut, saya mendapatkan berbagai strategi yang sangat cocok sekali ya untuk jenjang PAUD atau jenjang TK, di mana strategi itu seperti bastop gitu ya, think parser, lalu ada jigsaw, ada TTDJ ya, ada RRB atau round robin brainstorming, lalu macam-macam deh, banyak yang mana ada beberapa yang memang bisa atau lebih mudah kita aplikasikan sebagai guru TK agar pembelajaran anak-anak itu tidak boring gitu ya, Mbak Ririn. Jadi anak-anak juga lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Lalu ada juga selain CL tadi ada juga GO yang bisa diimplementasikan atau kita aplikasikan di kelas PAUD atau TK, seperti Y-chart gitu ya, diagram pen, lalu diagram 4 kotak dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ririn. Oke, baik. Tadi Ibu singgung bahwasannya pembelajaran aktif itu adalah CL ya Bu, di mana di dalamnya itu ada bastop, kemudian ada TTDJ dan juga ada RRB. Nah, mungkin boleh diceritakan ya Bu Salamah, bagaimana apakah guru-guru di sekolah Ibu terkait Ibu sebagai kepala sekolah, apakah di sekolah Ibu itu sudah diberikan diseminasi oleh Ibu untuk pembelajaran ini, baik itu CL maupun GO? Ya, pasti tentunya ya Mbak. Jadi sebelum saya mendiseminasikan kepada guru-guru, tentunya saya dulu yang melakukan di kelas gitu ya. Jadi di awal memang terasa agak sulit karena memang kita memerlukan instruksi yang terstruktur, karena anak TK kan biasanya yang mau ini mau itu gitu, dia masih kurang masih maunya. Jadi dengan adanya CL dan GO ini memudahkan guru ya, lebih memudahkan guru agar anak itu bisa berdiskusi, bekerja sama gitu dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan main yang diberikan oleh guru sesuai topik atau tema gitu ya. Awal-awal tuh saya berani coba, itu yang saya coba itu bastop. Oke. Jadi bastop itu awalnya anak agak riuh ya, masih bingung gitu. Kemana pokoknya apa gitu ya. Kalau yang sebelumnya nih, sebelum mengenal CL dan GO, anak-anak itu berkelompok juga, hanya saja individual. Jadi dia hanya berkelompok tapi mengerjakannya mereka individual, jadi masing-masing gitu. Nah, sedangkan kalau yang CL ini lebih
mengasah anak untuk berpikir kritis dan bekerja sama gitu dengan rekan atau sesama teman belajarnya gitu. Oke, boleh diceritakan sedikit nggak Bu Salamah contoh satu dari CL maupun GO yang biasanya Ibu gunakan itu spesifiknya gimana sih Bu? Untuk tadi bilang Ibu kan bus stop ya, Ibu ulang-ulang itu bus stop. Nah kira-kira bus stop sendiri itu apa ya Bu? Kadang kan guru-guru di Kota Samarinda ini masih bingung, nanti dikira bis berjalan Bu, atau bis stop. Nah mungkin bisa diceritakan bus stop itu apa? Oke. Baik. Jadi bus stop ini salah satu CL atau cooperative learning yang bisa kita aplikasikan di kelas jenjang PAUD, di mana guru memberikan beberapa topik. Contohnya seperti ada anak di kelas kita 15, lalu kita bagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu ada bus atau dan haltenya. Nah, haltenya ini kita kasih tugas masing-masing kelompok tadi berbeda-beda. Umpama nih temanya profesi ya. Jadi bisa saja yang di kelompok yang pertama itu peralatan apa saja yang bisa membantu pekerjaan dokter, umpama gitu ya kalau di jenjang PAUD. Lalu yang kedua itu peralatan apa saja gitu yang bisa membantu pekerjaan polisi. Lalu yang satunya lagi peralatan apa saja yang bisa membantu pekerjaan seorang koki. Jadi ada 3 profesi atau pekerjaan yang akan kita kenalkan kepada anak-anak kita di kelas nih. Nah, anak tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Boleh dia kayak awal gitu, saya biasanya warna ya, Mbak Ririn. Jadi warna itu saya bulat-bulatin gini, terus saya tempelin pakai double tip. Nah, jadi nanti anak-anak tuh kayak bergiliran, sebelum main itu anak-anak bergiliran itu memilih warna yang warna yang awalnya dia suka, tapi kan ada 3 nih, umpama merah, kuning, hijau. Mereka duduk melingkar dulu. Nah, setelah temannya pilih warna hijau, teman yang satunya memilih warna lainnya. Jadi boleh merah, boleh kuning gitu ya. Umpama merah, kuning, hijau. Kalau yang pertama, anak pertama sudah memilih hijau, maka anak yang kedua boleh memilih merah dan kuning gitu ya. Selanjutnya begitu juga sampai mereka berkelompok, lalu kita kelompokkan sesuai warnanya. Nah, baru kita instruksikan bermain. Namun sebelum bermain tentunya kita sepakati dulu nih sama anak gimana cara mainnya atau kesepakatan bermainnya, kesepakatan kelasnya. Jadi masing-masing anak itu tetap di kelompoknya, dan kalau ingin berpindah pada saat instruksi berpindah, anak akan berpindah pos, berpindah terminal, dengan catatan semua semua peserta dalam kelompok dalam bis itu berpindah juga gitu. Jadi pada saat mereka sudah di posnya di stasiunnya masing-masing, seperti kelompok merah, kelompok hijau itu mengerjakan masing-masing itu, lalu mereka berdiskusi dengan teman-temannya peralatan apa saja sih yang biasanya saya sediakan gambar atau tulisan gitu ya Mbak Ririn di masing-masing, karena tahu sendiri ya kayak jenjang PAUD ada yang bisa menulis langsung, ada juga yang bisa membaca, tapi kan kebanyakan mereka lebih familiar dengan gambar gitu ya. Jadi boleh di awal-awal itu kita kenalkan dengan gambar-gambar dulu. Jadi kayak profesi polisi tadi, apa saja sih yang familiar, alat yang bisa membantu pekerjaan Pak Polisi seperti borgol gitu ya, pistol kita taruh gitu, gambar-gambar itu. Terus ada fluid gitu ya, ada juga yang motor polisi gitu, yang ini pokoknya udah kita masing-masing gambar itu di kelompok tadi ya, masing-masing profesi. Nah, saya tuh pernah juga nih Mbak Ririn, jadi saya kasih 2 gambar untuk pengecoh. Nah, jadi kadang di polisi saya kasih gambar wajan sama sutil gitu ya, yang pengecohnya, yang di profesi lainnya juga gitu. Di 3 ini kita bikin 2 gambar yang untuk mengecoh agar anak tuh bisa berpikir lebih kritis gitu ya. Ini bener nggak nih alat yang bisa membantu pekerjaan Pak Polisi gitu ya, atau dia berdiskusi dengan temannya biar tambah seru aja gitu ya. Karena kalau memang
pengalaman yang pernah saya lakukan, anak-anak tuh kan dia saling ini, bukan itu ya, dia bisa ngingatin temennya gitu ya, Mbak Ririn. Lalu setelah tadi tugasnya mereka, kita lihat nih, guru kan sambil observasi ya, kita lihat oh ini kayaknya udah ada tujuan kita ini udah mulai tercapai nih, anak-anak udah menempel sesuai menempel peralatan yang bisa membantu pekerjaan Pak Polisi umpama gitu ya. 3 kelompok ini kan kita lihat oke. Nah saat itulah baru kita kasih instruksikan berpindah, maka kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, begitu juga sampai selesai mereka kembali ke kelompoknya. Nah setelah itu mereka presentasi, mereka memilih rekan yang ada di kelompoknya untuk menceritakan ya. Kalau anak TK gitu ya, presentasi itu bahasanya lebih ke menceritakan karena dengan bahasa mereka yang sangat sederhana gitu. Tentunya guru juga harus sering-sering memberikan kata pemantik gitu ya, agar anak tuh lebih bisa mengeksplor apa yang mereka kerjakan bersama temannya di kelompok tadi. Nah masing-masing biasanya pertama tuh awal-awal pada nggak mau gitu ya, coba ceritakan gini-gini, nunjuk gitu-gitu. Kalau sudah terbiasa tuh anak-anak, saya sempat beberapa kali ya udah enak sendiri, nunjuk sendiri gitu, nggak lagi yang rebutan, maksudnya nunjuk gitu, kamu gitu. Karena anak TK ya, karena anak TK tuh kayaknya kalau awal-awal tuh dia agak malu-malu kalau diminta maju untuk menceritakan nih kegiatan di kelompoknya tuh tadi ngapain gitu. Nah di akhir itu kan biasanya kita kalau saya sendiri itu menggunakan GO, Graphic Organizer, white chat gitu ya, dimana anak-anak setelah kegiatan mainnya tadi selesai, kayak sedikit-sedikit tuh kayak calling gitu ya, lalu kita tanyakan gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan itu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu ya. Boleh saja kalau saya awal-awal itu lebih ke emoji gitu, macam-macam model emoji saya gunting-gunting, jadi mereka tinggal tempel-tempel saja di papan WeChat itu. Saya buatnya kemarin kuning gitu, pakai karton tebal, oke. Baru saya tempel gitu ya, pakai Y-nya itu dari ini selotip warna hitam. Jadi emojinya saya ya searching dan ambil download yang di Google, jadi saya print, saya guntingin emoji semua, terus macam-macam apa saja yang tadi mereka pelajari gitu, saya kasih double tick di belakangnya. Jadi mereka menggunakan ini juga ya, kemampuan untuk melatih motorik halusnya nih, membuka double tick itu tadi kan agak susah ya. Kalau awal-awal tuh mereka agak sulit. Awalnya, Bunda, ini gimana Bun? Tapi sampai udah 2 kali atau ketiga kali mereka udah mudah. Jadi pada saat saya mengaplikasikan kembali si GO WeChat ini, anak udah nggak lagi tuh yang perlu bantuan guru, dan dia sendiri yang nempel gitu, apa yang mereka rasakan gitu ya, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar pada saat pembelajaran itu tadi. Mungkin itu saja Mbak. Wah, menarik sekali ya pembelajaran GO dan CL ini di dalam kelasnya Bu Salamah, khususnya di jenjang TK. Saya yang membayangin aja kayaknya kelas itu sangat aktif, kemudian menyenangkan, anak-anak terlibat langsung, kemudian kolaborasi anak, kerjasama di antara anak itu juga terjalin ya Bu Salamah. Nah berarti dampak dari kegiatan CL dan GO ini khususnya di sekolah Ibu Salamah gimana Bu Salamah? Atau penerimaan guru-guru di sekolah Ibu Salamah dengan materi yang Ibu Salamah ini kan dengan CL dan GO itu apakah memberi dampak yang positif di sekolah Ibu Salamah khususnya di jenjang TK? Pastinya ya Mbak Ririn. Jadi awalnya kan guru-guru saya itu agak belum mencoba ya, mereka karena belum mencoba, masih dapat pemahaman itu masih sulit ya, masih dibayang-bayangin. Ternyata setelah mereka lakukan ya luar biasa ya dampaknya ke anak-anak gitu ya, yang tadinya anak-anak masing-masing mengerjakan gitu ya lembar-lembarnya gini, terus lama gitu ya mereka, atau yang udah selesai bantuin temannya yang ini gitu ya. Tapi dengan adanya CL ini tujuan pembelajaran itu tercapai dengan mereka berkelompok gitu, bahwa
yang mereka pelajari hari itu tidak harus individual gitu, mereka melakukan, mereka berkelompok pun justru lebih seru gitu ya. Terus komunikasi anak, kayak anak usia dini kan lebih bersosialisasi dengan rekannya gitu ya, lebih terjalin ya, lebih terbangun gitu ya dengan adanya CL dan GO ini, karena dia berdiskusi. Kalau yang sebelumnya kan walaupun dia berkelompok nih, dia masing-masing ngerjakan gitu ya, yang istilahnya nggak yang ngomong ini ya. Kalau ini benar-benar, oh itu tuh ini ya. Kadang yang satunya enggak, bukan yang itu wajan loh kata mamaku itu buat masak. Yang satunya gitu ya, ini buat koki, buat yang masak-masak gitu. Jadi kayak mereka tuh membangun pemahaman mereka sendiri dengan teman-temannya di kelompok itu gitu loh. Nggak harus yang guru selalu ini begini ya anak-anak. Kalau profesi koki itu yang peralatan yang bisa membantu pekerjaan koki itu ada wajan, ada sutil, ada pisau gini. Jadi anak itu yang mengeksplor pengetahuannya sendiri dengan rekan-rekannya. Mungkin itu yang lebih saya lihat lebih terbangun ya dalam penggunaan CL dan GO. Artinya dampak positifnya jauh lebih bagus ya Bu Salma daripada pembelajaran tidak menggunakan CL dan GO ini tadi ya. Nah, apakah di sekolah Ibu Salama, selain Ibu Salama sendiri yang menggunakan CL dan GO, apakah sudah ada juga dipraktekkan oleh guru-guru lain di sekolah Ibu mengenai CL dan GO ini? Alhamdulillah ya Mbak Ririn, bukannya saya mau otoriter, kebetulan karena kepala sekolahnya udah mencontohkan duluan, saya juga paling anti ngomongin tapi saya nggak melakukan. Jadi apa yang saya bicarakan atau yang saya omongkan itu yang sudah saya lakukan. Jadi saya lebih mencontohkan ke guru-guru saya itu seperti itu gitu. Jadi alhamdulillahnya penerimaannya yang awalnya yang mereka sih nggak, mungkin takut kali ya awalnya yang agak-agak diam gitu. Mungkin dalam hati saya kurang paham mereka gimana. Tapi kalau saya lihat dari ekspresinya awal-awal mungkin mereka berpikirnya kayaknya berat atau apa. Ternyata setelah mereka lakukan luar biasa, istilahnya justru lebih enak ya, gurunya juga ngajarin anak lebih lebih terstruktur gitu dengan instruksi guru yang tentunya kualitas instruksinya nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kan anak lebih banyak, bunda ini gimana bunda, iya gus ini gurunya ini kesini gitu ya, yang satu-satu gitu. Yang maksud saya tuh kalau dulu tuh lebih kurang terstruktur gitu ya, pembelajarannya itu. Nah kalau dengan adanya CL dan GO tadi, anak tuh paham gitu pada saat instruksi gurunya berpindah gitu, dia akan berpindah satu kelompok gitu ke bus, ke halte yang satunya gitu ya. Jadi terlihat di situ juga kayak berbahasanya anak ya, kayak menyimak gitu ya, terus mengerti perintah sederhana itu udah ngena banget gitu ke 6 bidang pengembangan yang harus kita kembangkan nih ya. Kalau anak usia dini kan di tahap-tahap pondasi, tentunya 6 bidang pengembangan itu yang harus kita stimulus gitu ke anak. Jadi lebih mengena sih kalau CL dan GO ini ya Mbak Ririn, karena memang lebih optimal gitu kita memberikan rangsangan atau stimulusnya ke anak. Artinya pembelajaran ini sangat cocok ya Bu untuk di jenjang TK ya. Yeah. Nah, mungkin sobat guru di luar sana yang masih bingung apa sih CL dan GO. Jadi CL dan GO itu adalah salah satu pembelajaran aktif yang bisa kita gunakan. CL di situ adalah pembelajaran cooperative learning, dan GO di sini adalah graphic organizer atau lembar kerja siswa yang bisa digunakan oleh guru untuk melihat kerjanya anak ya Bun ya. Untuk pemahaman GO ya lebih ke, ada juga yang refleksinya, ada juga lebih ke kayak lembar kerja anak, tapi lebih guru tuh biar bisa lebih melihat tugas yang yang diberikan oleh guru tadi tuh menyerap nggak nih ke anak. Nah guru itu sebenarnya untuk guru ya, berarti guru ini bisa melihat dari hasil si GO anak-anak berkelompok tadi atau kegiatannya itu tadi, anak pada saat mempresentasikan gitu ya, berarti anak saya yang kelompok ini udah nih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu ya, atau anak yang ini masih kurang sedikit. Nah itu bisa kita kasih kayak penguatan sedikit gitu ke ini, umpama kayak tadi di
contoh profesi tadi ya, Mbak Ririn, ada satu anak di satu kelompok gitu, ada yang memang ngasih kapak di profesinya Pak Polisi gitu ya. Bisa aja gurunya memancing memberikan kata pemantik ke anak, oh iya, ini apakah bisa membantu pekerjaan Pak Polisi gitu ya, ke anaknya nih, ke anak yang menempel tadi, siapa yang menempel umpama gitu ya, kita kuatkan di akhir, oh iya, anak kan bisa aja tuh cerita, iya bun gini, oke, baik, biasanya apakah itu untuk memudahkan Pak Polisi, apakah pernah lihat Pak Polisi bawa kapak? Nah gitu kan, anak tuh kayak berpikir kembali gitu ya. Kira-kira baru kita kasih tanya nih ke teman-teman, kira-kira temannya yang lain sepakat nggak kalau kapak yang bisa membantu pekerjaan Pak Polisi gitu ya, atau pekerjaan dokter gitu ya. Jadi lebih ke mereka lebih dibangun lagi gitu pemikiran kritisnya mereka gitu, berpikir kritis ya, berpikir menemukan sendiri ya Bu. Jadi bukan guru kan udah tahu nih masa salah gitu ya, itu bukan peralatan yang bisa membantu. Nah jadi kita jangan sampai jadi guru-guru zaman dulu ya, karena anak TK tuh dianggapnya ini anak baru lahir gitu, kayaknya kita aja terus yang memberikan pengetahuan ke mereka, padahal mereka bisa mengeksplor pengetahuan yang mereka miliki dengan teman-temannya tadi gitu ya, dengan pengalamannya anak-anak itu gitu. Jangan sampai guru salah, itu kayak mematikan kreativitas anak ya. Jadi langsung ngejudge itu salah. Jadi kita ajarkan anak untuk mencari dulu, memikirkan dulu, berpikir kritis tentang apa yang mereka lakukan tadi, seperti mau menempel kapak di peralatan untuk membantu pekerjaan Pak Polisi gitu. Lebih ke situ sih, Mbak Riri. Oke. Sangat menarik sekali ya perbincangan kita hari ini dengan tema CL dan GO ini. Nah, mungkin saya bisa tarik kesimpulan ya, bahwasanya pembelajaran aktif di dalam kelas salah satunya itu bisa menggunakan pembelajaran kooperatif ya Bu ya, kooperatif, dan juga menggunakan GO atau Graphic Organizer. Nah, di kelas Ibu Salama sendiri khususnya jenjang TK yang sudah menerapkan CL dan GO itu sangat baik sekali dampaknya ya Bu. Dampak baik ke siswanya dan juga gurunya yang menggunakan, artinya sudah ada perubahan. Yang tadinya gurunya mungkin masih menggunakan pembelajaran dulu, saat ini sudah berubah menjadi pembelajaran aktif yang memberikan dampak sangat baik kepada siswanya, supaya siswanya menemukan, menggali, dan juga menyelesaikan masalahnya pada saat dikasih pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Ibu Salama, senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Salama. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi dengan materi yang menarik lainnya, khususnya di jenjang TK yang Ibu Salama ampu. Baik, rekan-rekan Bisik Sepekan, sampailah juga kita di penghujung acara siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat di Kota Samarinda, dan nantikan terus program-program dari kami Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Sampai jumpa.